Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore, yang terhormat pada Ibu Vera Mukardi Somarwi, SHLRM, selaku dosen hukum transnasional kelas B. Saya Jesse Susanto. Saya Mulyakman Hakim. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan laporan kerja materi diskusi kami mengenai kesadaran dan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pertama, saya ingin membahas mengenai anthropocentris versus environmentalis. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup adalah adanya paradigma anthropocentris. Apa itu paradigma anthropocentris? Yaitu paradigma yang menganggap bahwa eksploitasi terhadap alam merupakan perwujudan kehendak Tuhan. Menurut paradigma anthropocentris, manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan alam. Bahkan itu ada di dalam ajaran agama Kristen, juga ada di Alkitab. Ayat yang menyinggung mengenai hal itu. Dan di Al-Quran pun ada. Di Al-Quran misalnya, ada ayat bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah atau sebagai penguasa di muka bumi. Ayat itu bisa kita maknai sebagai paradigma anthropocentris. Walaupun tidak bisa kita katakan bahwa Al-Quran itu mengajarkan anthropocentris. Tidak, tapi pasti ada ayat lain yang sebagai penyeimbang. Tidak salah bahwa manusia itu adalah penguasa di bumi, tetapi penguasa yang menjalankan kekuasaannya dengan secara sewenang-wenang. Juga tidak baik. Eksploitasi terhadap alam ini juga sebetulnya perwujudan penguasa yang memiliki kekuasaan dan dijalankan dengan sewenang-wenang. Jadi, tidak salah paham anthropocentris, tapi kalau paham anthropocentris saja itu yang perlu kita kritisi di masa itu, paham anthropocentris ini mendapat penentangan keras, terutama dari kalangan environmentalis. Mereka adalah orang-orang atau aktivis-aktivis yang peduli terhadap lingkungan. Paradigma mereka bahwa manusia adalah bagian dari alam. Di satu sisi, manusia sebagai penguasa alam, tetapi di satu sisi, manusia itu bagian dari alam itu sendiri, di mana manusia merupakan satu dari kesatuan yang saling mempengaruhi. Manusia merupakan satu di antara spesies organis yang hidup dalam suatu sistem yang saling tergantung. Semua unsur dalam alam harus dilihat sebagai suatu kesatuan. Jadi, manusia itu bagian dari alam. Kepedulian manusia seharusnya tidak hanya terbatas pada dirinya saja, tetapi juga meliputi makhluk hidup lainnya di dalam alam. Hewan sebagai makhluk alam juga memiliki rasa sakit. Seharusnya diakui haknya sebagai suatu kaidah moral manusia. Kemudian kesadaran lingkungan hidup. Sejak tahun 1950-an, masalah lingkungan mendapat perhatian tidak saja dari para ilmuwan, melainkan juga masyarakat umum dan politisi. Pemicu perhatian itu ialah terjadinya pencemaran oleh limbah industri dan pertambangan. Selain itu, sejalan dengan perkembangan teknologi yang menimbulkan adanya sifat ambivalen dari perkembangan itu sendiri, yang di satu sisi dapat menimbulkan kemajuan dan kesejahteraan manusia, tapi di sisi lain dapat menjadikan lingkungan rusak. Maka, terjadilah kesadaran serta komitmen bersama mengenai perlunya pengelolaan lingkungan secara global. Kemudian, konferensi PBB tentang lingkungan hidup. Kebijakan global pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan pertama kali dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia, atau United Nations Conference on the Human Environment, yang digelar di Stockholm pada tanggal 5 Juni sampai 16 Juni tahun 1972. Konferensi ini diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Konferensi ini menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup sedunia. Konferensi ini menghasilkan yang pertama, deklarasi tentang
lingkungan hidup manusia yang juga disebut sebagai Deklarasi Stockholm, yang terdiri atas preambel dan 26 asas. Yang kedua, rencana aksi lingkungan hidup manusia terdiri dari 109 rekomendasi, termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia. 3. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang terdiri atas Dewan Pengerus Governing Council, Program Lingkungan Hidup atau the United Nations Environment Program atau UNEP, sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif, Dana Lingkungan Hidup, dan Badan Koordinasi Lingkungan Hidup. Lalu ada Konferensi Nairobi tahun 1982. Konferensi lingkungan hidup yang kedua yang diselenggarakan oleh PBB yaitu Konferensi Nairobi. Digelar bersamaan dengan peringatan Dasawarsa Lingkungan Hidup tanggal 20 Mei sampai 2 Juni 1982 di Nairobi, Kenya. Dan tujuan Konferensi Nairobi bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Konferensi Stockholm dan kendala yang dihadapi. Dan hasil dari Konferensi Nairobi adalah Deklarasi Nairobi yang memuat 10 asas bagi pengelolaan lingkungan hidup dunia. Walaupun demikian, pada dasarnya Konferensi Nairobi ini masih menganggap bahwa asas atau prinsip yang dihasilkan oleh Konferensi Stockholm masih relevan. Tapi bedanya, kalau Stockholm itu deklarasinya digelar atau dilahirkan di negara maju dan atas dasar keinginan kuat dari negara maju. Sedangkan deklarasi Nairobi lahir di negara berkembang dan dipelopori oleh kebanyakan negara berkembang. Lalu pembentukan WCET 1983. Pada tahun 1983, Majelis Umum PBB membentuk sebuah badan yaitu The World Commission of Environment and Development atau WCET, yang diketahui Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland, dan komisi ini dikenal dengan sebutan Komisi Brundtland. Tugas komisi ini adalah 1. Re-examine the critical issues of environment and development and to formulate innovative, concerted, and realistic action proposal to deal with them. Kedua ada strengthen international cooperation on environment and development and assess and propose new forms on cooperation and that can break or existing patterns and influence policies and events in direction of needed change, and raise the level of understanding and commitment to action of the part of individuals, voluntary organizations, business, institutes, and governments. WeChat menghasilkan sebuah laporan yang kemudian dipublikasikan dengan judul Our Common Future, yang membuat pendekatan terpadu terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan. Komisi ini juga mempopulerkan istilah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dengan merumuskan definisinya yaitu development that meets the need of the present without compressing the ability of future generations to meet their own needs. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.